setiap malam Anda menyaksikan sepak terjang para tokoh, mulai dari memberikan pernyataan politik, wawancara kepada berbagai media, menjawab keresahan publik, dan berbagai hal yang sering dilakukan oleh mereka di media apapun itu. Tapi pernahkah Anda mengenal para tokoh ini lebih dekat, lebih pribadi? Malam ini kami akan mengajak lebih dekat bersama salah satu tokoh, 1 jam lebih dekat bersama Hidayat Nur Wahid. Selamat malam Pak Hidayat. Bang One, terima kasih Bang One. Jangan lama-lama di sini, udah. Oke Pak Hidayat, silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Pak Hidayat. Kemarin tanggal 8 April, baru saja ulang tahun yang ke-49. Hampir kepala 5. Apa rasanya Pak? Rasanya tentu bersyukur pada Allah ya, karena Allah masih memberi kesempatan untuk menambah amal soleh, mudah-mudahan menambah manfaat dan mudah-mudahan juga bisa mengurangi dosa. Nih, kalau ngomong-ngomong soal ulang tahun nih Pak Hidayat, boleh tahu nggak ulang tahun yang keberapa yang paling Anda ingat hingga saat ini? Mungkin yang paling diingat tentu yang terakhir ya. Kenapa? Ada yang spesial? Ada yang spesial? Salah satu spesial karena itu berdekatan dengan kelahiran putra kembar saya. Oh, ini merupakan hadiah untuk Anda juga mungkin ya? Ya, alhamdulillah Allah memberikan mungkin adalah hadiah ulang tahun untuk saya pada tanggal 15 April kemarin. Lela 2 putra kembar saya dari istri saya Dr. Diana. Dan mohon doanya mudah-mudahan bisa tumbuh berkembang menjadi generasi baru bangsa Indonesia ke depan. Amin, ya Rabbal Alamin. Banyak orang yang mendoakan mudah-mudahan. Nih Pak Hidayat, kalau boleh tahu, ini Anda kemarin berulang tahun dan kemudian mendapatkan hadiah yang luar biasa, anak kembar Dava dan Davi. Ya. Sekarang sudah sehat, sudah kembali ke rumah dan berada di rumah? Secara prinsip mereka sehat ya, tapi memang tabiat dari anak yang lahir prematur memang ada saja organ tubuh yang memang belum siap gitu. Dan untuk Dava alhamdulillah hampir tidak ada masalah sama sekali. Davi ususnya masih belum siap menerima masukan atau asupan dari luar, sehingga memerlukan satu penanganan yang tersendiri dan sampai hari ini masih di rumah sakit. Oke, ini kalau flashback nih Pak Hidayat ke belakang, ke masa kecil. Masa kecil Anda berada di daerah Jawa Tengah. Ini saya nanti ingin memperlihatkan kepada Anda beberapa foto, tetapi mau dibahas sekarang. Oke, Pak Hidayat, ini adalah foto Anda pada saat menikah kemarin. Apa yang paling berkesan di sini? Tentu yang paling berkesan adalah Allah kemudian melanjutkan kehidupan dengan menghadirkan prosesi pernikahan semacam ini. Sesuatu yang juga bisa terjadi dengan siapapun juga ya. Dan nomor 2 yang paling mengesan adalah bahwa alhamdulillah proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Banyak orang memperkirakan bahwa kan Allah 3 bulan sebelumnya memanggil almarhumah istri saya gitu ya, dan kemudian diperkirakan mungkin prosesinya akan kurang lancar, tersendat dan atau ada beragam hal yang mungkin semacam penolakan. Dan ternyata alhamdulillah secara prinsip itu semuanya tidak ada. Saya bersyukur bahwa acara ini bisa berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik karena anak-anak pun juga menerima dengan baik dan keluarga besar kami menerima dengan baik, dan sampai hari ini hasilnya sudah jelas 2 anak kembar. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong soal masa kecil nih Pak Hidayat, masa kapan ketika Anda merasa masa yang merupakan membahagiakan, Anda ingat terus sampai sekarang, entah itu mungkin semasa SD atau pondok pesantren atau masa kuliah, mana yang paling melekat di kepala Anda sekarang? Pada setiap episode kehidupan kita selalu ada hal yang melekat ya dengan amat sangat baik. Ketika saya pada periode SD misalnya, salah satu yang paling melekat pada saya adalah ketika kemudian ayah saya memfasilitasi agar saya belajar bareng-bareng dengan kawan-kawan saya. Tetapi posisinya kemudian ternyata saya menjadi guru untuk kawan-kawan saya itu, karena mereka kemudian malah jadi belajar kepada saya. Satu hal yang mungkin itu terjadi karena ya faktanya kemudian mereka mendapatkan dari sisi nilai dan lingkungan keluarga, mereka memang merujuk kepada kami. Tetapi kemudian itu berlaku pada malam hari. Pada sore hari kita ternyata menjadi satu kawan yang bersama-sama mengembala kambing. Ya. Berapa orang itu? Kita ada berlima, kita biasa mengembala kambing bersama. Di kawasan mana?
di Prambanan, di Kebun Dalam Oke. Kidul, di selatan stasiun Prambanan. Situ kita biasa menggembala kambing. Rumah saya dekat dengan stasiun, rumah Bapak Ibu saya dekat dengan stasiun Prambanan itu. Kita biasa sore hari menggembala kambing sambil kemudian kita juga mencari rumput untuk kambing-kambing itu. Dan seringkali kemudian kita melombakan anak-anak kambing untuk saling berlomba di antara mereka. Dan suatu hal yang sangat mengesan karena di situ kita belajar tentang perkawanan, belajar tentang kebersamaan, belajar tentang bagaimana peduli kepada yang lain, bagaimana kemudian pun juga menghadirkan kegiatan-kegiatan yang membuat banyak orang bisa menjadi nyaman. Kambing-kambing pun bisa nyaman, anak-anaknya bisa nyaman, karena mereka kita berikan makanan yang cukup gitu ya. Dan tapi sekaligus juga kita bisa bersama dengan kawan-kawan itu untuk siangnya menggembala kambing, paginya sekolah bareng, siang menggembala kambing, sorenya nanti kita belajar bareng kembali. Ini semua karena ayah Anda yang meminta Anda untuk lebih disiplin. Kabarnya ayah Anda memang menerapkan disiplin yang sedemikian kuatnya, betul? Memang ayah saya seorang pendidik yang sangat keras di dalam berdisiplin. Tapi sekaligus juga sebenarnya beliau memberikan kegiatan yang dengan disiplin itu bisa membawa manfaat yang banyak ya. Disiplin tentang belajar, disiplin tentang sekalipun tadi kita siang itu akan nanti menggembala kambing, tapi antara waktu duhur dan waktu asar itu mutlak harus istirahat. Harus pokoknya Harus istirahat, dikunci rumah dan tidak boleh keluar. Tapi setelah itu kita akan keluar untuk menggembala kambing dan sekaligus mencari rumput dari waktu asar sampai menjelang maghrib itu. Kabarnya Anda juga pernah sampai merasa apa ya, namanya juga anak-anak, berontak dan kemudian sempat membohongi orang tua ya? Gini-gini ceritanya, pada saat itu tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada juga jam dinding. Satu-satunya cara untuk melihat buka puasa adalah dengan cara melihat matahari tenggelam. Tetapi ketika mendung, apa yang harus dilakukan? Melihat kelelawar terbang. Ya. Lalu apa yang Anda lakukan? Ya, kita di kampung ya, sama seperti juga kampung-kampung yang lain, kita mengerti tentang tradisi, kita mengerti tentang apa yang terjadi dengan alam. Dan salah satu cara kita untuk mengenali itu keluarnya pada waktu maghrib. Karena mereka tentu tidak bisa terbang pada saat matahari sedang bersinar karena silau ya, mata mereka tidak mungkin untuk melakukan hal itu. Jadi mereka ketika terbang itu tandanya matahari telah tenggelam. Matahari tenggelam itu artinya maghrib telah tiba. Nah kita waktu itu dibiasakan untuk mulai berpuasa. Tapi banyak di antara kita tidak kuat sampai puasa sampai akhir hari. Nah kita dengan logika anak-anak tapi juga ada mungkin nakal ya, tapi mungkin karena nggak kuat juga. Umur berapa saat itu? Waktu sekitar masih 7 tahun. Dan kemudian kita tahu di kampung-kampung kita itu masih banyak pohon-pohon pisang yang di dalamnya, di dalam pelapa akhirnya itu ada kelelawar yang biasa berada di dalam. Ya, kita goyang-goyangkan pohon pisang itu. Kemudian kelelawar pada berterbangan dan kita katakan, Bapak Ibu sudah maghrib, kelelawar sudah terbang dan kita ingin berpuasa. Dan kemudian berbuka puasa. Iya. Lihat ya, bukan main ya. Seorang Hidayat Nur Wahid, Tapi penampilan ustadz begini gitu ya, jenggot masih aja. Tapi kata kuncinya itu baru umur 7 tahun dan belum Iya. lagi puasa memang. Syukur kita berpuasa sampai jam 12 itu. Kalau nggak berpuasa pun juga nggak apa-apa sesungguhnya. Oke. Karena memang umur kita masih belum mukallaf dalam bahasa fikihnya. Gitu. Oke, masih Tapi akan bersama Pak Hidayat Nur Setelah Wahid? kita akil balik tentu nggak melakukan itu lagi dong. Tidak lagi? Tidak lagi. Sudah Sudah, kapok, pasti udah ya? tobat. Oke, kami masih akan berbincang dengan Pak Hidayat Nur Wahid sesaat lagi setelah jeda berikut.